Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kalau Anda mengenal Labuan Bajo, kaya dengan wisata baharinya, wisata yang terdapat di laut. Nah, saya akan ajak Anda kali ini untuk berwisata di darat atau di kota Labuan Bajonya. Di sini ada satu spot yang tidak boleh terlewatkan kalau Anda mengunjungi Labuan Bajo, yaitu Batu Cermin. Ini adalah salah satu kawasan juga yang ditata oleh pemerintah pusat untuk mendukung destinasi pariwisata super premium di Labuan Bajo. Apa saja keunikan di Gua Batu Cermin ini? Ikuti bersama kami. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, untuk jalan-jalan di wilayah Batu Cermin, saat ini saya akan ditemani oleh Pak Hairul dari Cipta Karya Kementerian PUPR. Apa kabar Pak Hairul? Ya. Kita akan ajak pendengar dan juga pemirsa RRI untuk mengenal lebih dekat seperti apa sih Batu Cermin yang sudah ditata oleh pemerintah pusat ya. Kementerian PUPR dalam hal ini yang menata ini. Sudah sejak tahun berapa Pak ini mulai ditata kembali? Jadi mulai itu di Maret 2020. Dan selesainya di Maret juga di tahun 2021. Nah, memang sudah hampir setahun lebih bangunan ini seperti ini, tapi masih kita tetap jaga kualitas dari itu, walaupun belum dibuka untuk umum. Ini saat ini ya, kita belum dibuka untuk umum, tapi kami akan coba ajak pendengar dan pemirsa untuk mengenal lebih jauh, jalan-jalan ke dalam dengan Pak Hairul. Kita boleh ke dalam ya Pak Hairul? Ya, jadi nanti apa? Ini pintu tiketing. masuk? Oh, tiketing nanti rencananya di sini ya, Pak. Betul. Ya? Oke. Jadi tamu masuk, langsung diterima di sini. Oke, ini nanti rencananya? Direncanakan, jadi tiket di sini. Oke. Ruang loket. Jadi tamu akan membeli karcisnya di sini. Drop off-nya di depan tadi ya, Pak ya? Betul. Oke, lalu mobil bisa parkir, beli tiket di sini. Betul. Masuknya kemana nanti, Pak? Mungkin setelah ini bisa langsung ke gua atau seperti apa, tergantung dari pengelolanya nanti. Kalau ini ruangan apa, Pak, di dalam rencana pembangunan waktu itu? Ini hanya khusus untuk loket. Betul. Loket ya? Tiketing. Jadi sekaligus pegawai nanti yang mengatur ini akan stay-nya di sini? Betul. Selain itu di belakang juga ada kantor sebenarnya. Oke, ada kantor khusus untuk pengelola. Iya. Nah, tapi bagian loketnya ada di depan sini, dan nanti di belakang itu ada seperti connecting lah, ruang penghubung antara kantor pengelola dengan tiketing ini. Oke. Gitu. Jadi setelah ini, kalau untuk wilayah yang bagian depan ini memang hanya segini aja ya? Betul. Jadi untuk mengantar sebelum ke ke guanya. Sebenarnya sini ada beberapa ruangan untuk pengunjung. Yang pertama itu ada pusat informasi. Itu ada lantai 1, lantai 2. Kemudian di atas juga ada beberapa ruangan untuk penunjang seperti kafetaria dan musola. Oke, kita langsung lihat-lihat saja. Betul. Sebelum masuk ke gua ya. Iya, sebelum masuk ke gua kita ajak pendengar dan pemirsa untuk melihat dulu bangunan yang ditata oleh Kementerian Pusat. Ya, jadi di sini apa nih Pak Her? Kalau ini pusat informasi. Pusat informasi itu berarti di dalam akan ada pegawai atau ada pamflet atau gambar-gambar yang menjelaskan tentang ini dalam rencananya? Iya, kalau dari perencanaan yang ada, jadi memang ini akan menjadi pusat informasi terkait kawasan ini. Jadi kan ada kawasan gua menjelaskan tentang gua batu-batu yang ada di dalam. Iya. Nanti jadi sebelum masuk betulan ke gua, mungkin bisa lihat sudah dibekali informasi dulu di sini ya. Oke, kita lanjut lagi Pak. Yang pertama seperti kita lihat sekarang adalah penataan kawasan di Gua Batu Cermin. Kalau kita di Puncak Waringin dan Batu Cermin, memang sampai dengan saat ini masih proses
pembentukan skema pengelolaan. Nah, itu diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata ya, Kemenparekraf melalui Direktur Tata Kelola Destinasi. Nah, sampai dengan saat ini kita sudah, kalau nggak salah itu sudah ada 2 kali pertemuan ya di Labuan Bajo. Jadi terakhir itu kita diminta untuk presentasi terkait pengelolaannya. Cuma memang sampai sekarang masih belum ada informasi lanjutan begitu. Dan mudah-mudahan Kementerian Pariwisata bisa cepat memberikan informasi lanjutannya, sehingga terkait pengelolaannya 2 bangunan ini khususnya Puncak Waringin dan Batu Cermin bisa segera dimanfaatkan. Jadi kan kita hanya membangun infrastruktur yang sudah ada. Sesuai tupoksi kan seperti itu. Nanti yang akan mengelola dari Kementerian Pariwisata. Saat ini Kementerian Pariwisata melalui Direktur Tata Kelola Destinasi sedang menyusun skema tata kelola khususnya di Puncak Waringin dan Batu Cermin. Oke, pendengar dan juga pemirsa RRI, kalau tadi kita berada di wilayah bagian bawahnya. Jadi kalau masuk, Anda bisa melihat tempat-tempat yang tadi kita sudah tampilkan. Ternyata ada bangunan di lantai 2 begitu ya. Jadi ada 2 lantai di sini. Kita akan coba lihat di lantai 2 itu ada apa saja di sana. Saat ini kami ada di lantai 2 Batu Cermin yang belum ke guanya. Jadi kita masih di infrastruktur di depan. Nah, kalau tadi di lantai 1, ini sudah di lantai 2. Kalau kita lihat ada beberapa ruangan yang kosong, Pak Heru ya. Ini nanti akan sepenuhnya boleh pengelola itu memanfaatkannya untuk apa, atau sudah ada petunjuk dari Kementerian PUPR? Ya, jadi bangunan-bangunan ini diperuntukkan nanti untuk kafetaria sebenarnya. Jadi kita ada 2 ruangan kafetaria, kemudian di tengah itu ada musola. Oke. Dan paling belakang itu ada toilet untuk pengunjung. Jadi udah lengkap disiapkan, tinggal nanti pada actionnya mau dimanfaatkan seperti apa, kita tunggu nanti ya. Betul ya, tergantung nanti dari pengelola. Sekarang kita sudah ada di depan pintu masuk Goa Batu Cermin, begitu sebutannya Pak Heru ya? Betul. Ini ada berapa ratus meter ke dalam, Pak? Kurang lebih 300 meter. 300 meter itu trekking jalan kaki? Trekking jalan kaki. Ya, yang ditata oleh Kemen PUPR apa saja? Dari sini sampai ke guanya? Jalan dari pusat informasi sampai ke dalam gua. Kemudian nanti juga ada salah satu spot kita sebut tuh Batu Payung. Oke. Di tengah-tengah. Gitu. Ya. Jadi ini semua ditata oleh Kementerian PUPR. Betul, tidak hanya di depan, sampai ke dalam gua Batu. Sampai ke dalam gua. Oke, kita ajak semua untuk bisa lihat ke dalam. Kita sudah tiba di depan Gua Batu Cermin. Yang ini ya Pak ya? Betul. Ini tangga-tangganya kalau beberapa tahun lalu saya kesini belum ada nih tangga-tangga ini. Ini sekalian dibangun dengan infrastruktur yang di depan itu Pak? Ini termasuk pekerjaan kita. Jadi kalau bisa dilihat ini semua menggunakan material alami ya. Kita nanti masuk sebelah kiri, itu masuk ke spot utama belok kiri ya. Oke. Di dalam gua tuh ada spot utama Batu Cermin. Bahkan di dalam sebenarnya kita juga bangun beberapa tangga lah untuk memudahkan pengunjung naik ke spot utama. Nanti keluarnya di sini Bu. Oke. Ya, ini adalah pintu keluar. Setelah dari sini mungkin teman-teman atau pengunjung bisa berfoto-foto di spot ini. Ya, ini jenis kayunya kayu apa Pak? Ini kita pakai kayu ulin. Kayu ulin. Ya. Ini sama seperti yang digunakan di Pulau Rinca. Betul, ya? Sama. Oke, namanya jenis kayu ulin. Ya. Itu
import atau memang kayu yang ada di Labuan Bajo? Jadi kalau kayu ulin ini kita datangkan semua dari Surabaya ya. Kalau ini kan kayu asli dari Kalimantan. Oke, iya. Jadi sepanjang perjalanan ini trekking kita sudah dibuatkan Betul. pakai kayu ini ya. Ya Pak, ini kan tangga masuk sampai di situ ya dibuat ya. Iya, betul. Kemudian ini memang konsepnya dibiarkan alami. Betul, dibiarkan alami. Soft trekking lah. Oke. Batu, tanah. Kemudian kita hanya memberi tangga untuk menuju spot utama di atas. Ini sekitar berapa meter sampai ke spot utamanya? Ini paling 15 meter sudah nyampe. 15 meter menanjak. Menanjak. Kemudian masuk ke dalam Masuk di ke spot utamanya ya.